Ya, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu di sini untuk belajar keilmuan kelas KHT. Sholawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nah, sekarang nih kita ini udah Ibu buka bukunya Bu. Ya, diktat 1. Kedokteran Islam. Jadi sekarang ini kita lihat di sini ada At-Tibbun Nabawi, yaitu adalah kedokteran Nabi. Ya. Nah, yang mana Nabi Muhammad SAW adalah pembawa risalah al-haq, yaitu ad-din al-Islam. Kedokteran Nabi adalah kedokteran Islam yaitu At-Tibbun Nabawi. Nah, ini Rasulullah SAW adalah sebagai teladan umat. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, fakta sejarah mengatakan kenapa Rasulullah begitu sehat. Nah, ini Rasulullah di usia 53 tahun itu beliau baru menikah dengan Sayyidah Aisyah. Kemudian di usia 53 sampai 62 tahun banyak terjadi peperangan saat itu ya Bu. Kemudian Rasulullah itu selama hidup sakit hanya 2 kali seumur hidup beliau. Jadi fakta mengatakan bahwa Rasulullah itu benar-benar adalah manusia paling sehat. Kemudian dari segi ibadah, beliau tahajud ya, lamanya 6 juz Quran. Kemudian mengontrol emosinya juga dikontrol. Jadi emosi Rasulullah itu sangat stabil. Rasulullah sangat produktif. Di usia 23 tahun itu sudah menguasai wilayah Arab. Nah, ini sedikit kita kupas mengenai sejarah Rasulullah Bu. Jadi kedokteran Islam ini adalah ilmu ya, yang mana banyak umat Islam itu tidak tahu. Nah, jadi alhamdulillah ketika Ibu saat ini hadir di sini itu memang sudah Allah yang berikan, sudah memang Allah yang menggerakkan untuk bisa hadir di sini sehingga bisa belajar Tibbun Nabawi, sehingga bisa mengetahui suatu ilmu ya, yang mana ini adalah mutiara umat Islam yang banyak tidak tahu. Bahkan kita sering mengadakan pengajian ya Bu. Kita sering pengajian, maksudnya taklim atau apa gitu kan. Namun kan jarang, sedikit sekali yang mengupas tentang Tibbun Nabawi. Iya kan Bu? Nah, di sini yang sangat-sangat ibaratnya apa ya, sangat-sangat inilah, sangat prihatin gitu. Karena apa? Kita mengikuti tuntunan kita ya, yaitu Rasulullah, yang mana beliau itu selama hidup sehat. Nah, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Umatnya itu banyak yang sakit-sakitan. Iya Bu, iya kan Bu? Dilihat, terbukti banyak umat Rasulullah itu sakit-sakitan. Nah, ini yang harus kita kupas di sini. Jadi inilah kita kupas Tibbun Nabawi. Apa itu Tibbun Nabawi? Adalah kedokteran Islam, yang mana semua ilmu kedokteran di dunia itu bersumber dari kedokteran Islam. Ya. Nah, ini ada lagi fakta sejarah ya. Rasulullah SAW tercatat sebagai manusia terbaik dalam kesehatan hingga usia beliau mencapai 63 tahun, hanya mengalami sakit-sakit ringan
para sahabatnya juga dikenal demikian. Hingga seorang dokter Mesir yang dikirim Kaisar Markukis pada masa itu ke Madinah tidak menemukan seorang pasien pun selama 2 tahun bertugas. Masya Allah ini ya Bu. Jadi ini cukup waktu yang lama. Selama 2 tahun beliau bertugas. Ini seorang dokter ya, seorang dokter Mesir yang dikirim Kaisar ke Madinah. Jadi dia selama 2 tahun bertugas di Madinah itu Bu. Jadi menemukan pasien itu tidak sering-sering selama dia 2 tahun. Karena apa? Alhamdulillah Rasulullah dan para sahabat pada sehat semua. Nah ini Masya Allah. Nah kemudian sesungguhnya Allah telah membekali setiap tubuh manusia itu dengan kekuatan fitrah, ya, kekuatan fitrah atau kekuatan alami. Kekuatan fitrah yang ada dalam tubuh kita Bu, secara alami, yang bisa digunakan untuk menolak serta menyembuhkan secara pribadi terhadap setiap penyakit yang menyerang, baik berupa bakteri, virus. Nah ini. Nah kekuatan inilah ya, yang mana di dalam dunia kedokteran itu dikenal dengan sistem immunity atau daya tahan tubuh. Apa itu? Nah, ini kita lihat. Ya, sehat sejati bukan hanya bergantung pada kesehatan secara fisik, tetapi sehat secara totalitas. Ya, sehat totalitas yaitu meliputi 4 aspek. Jadi kekuatan fitrah dalam tubuh kita yang secara alami tadi Bu, dan itu memang sudah Allah yang berikan kepada kita. Makanya setiap manusia lahir itu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Jadi sehat totalitas secara fitrah itu meliputi 4 aspek, yaitu spiritual, mental, emosi, dan fisik. Yang mana spiritual ini itu 50% Bu, spiritual. Kenapa 50%? Karena lebih mendekatkan kita kepada Allah, lebih mengingatkan kita kepada Allah bahwa segala sesuatu itu berdasarkan ketentuan Allah, dan Allah adalah Maha Penyembuh. Kemudian mental dan emosi itu hanya 20% saja. Mental itu menyangkut pikiran kita Bu, pikiran, pola pikir kita, mindset. Nah itu berpengaruh dengan kesehatan kita. Jadi mental 20%, emosi 20%, mengontrol emosi kita, emosi. Nah sedangkan fisik ya itu jasmani kita itu hanya 10% saja Bu. Nah makanya ketika kita sakit, ketika kita Allah berikan kita sakit kan, kita ikhtiar dengan pengobatan. Nah dengan pengobatan ini kita hanya berharap 10%, yang mana itu untuk konsumsi secara fisik kita, kebutuhan fisik itu hanya 10% saja. Nah yang lebih besar itu adalah bagaimana spiritualnya kita, bagaimana faktor keimanan dalam diri kita. Kita yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan herbal. Ya dalam arti contoh misalkan sakit, ibu konsumsi herbal. Yen kok ibu konsumsi herbal nggak sembuh-sembuh. Nah jadi yang disalahkan bukan herbalnya, tapi ini tadi yang perlu dilihat faktornya, spiritualnya, emosinya, mentalnya. Bisa jadi spiritualnya kita kurang, ya kita lebih pada mengharapkan kesembuhan secara fisik. Padahal sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkan melalui perantara herbal tersebut. Jadi kalau misalkan udah konsumsi herbal ya rutin nih, tapi kok tetap juga ibu nggak sembuh-sembuh. Nah periksa lagi bagaimana dengan mentalnya, bagaimana dengan pola pikirnya, ya karena pikiran sangat berpengaruh. Kemudian emosinya bagaimana. Jadi ini sangat penting diperhatikan Bu. Jadi banyak kita yang di sini salah pemahaman bahwasanya ketika kita sakit, yang kita ingat pertama apa Bu? Yang pertama ketika kita sakit,
Yang pertama kita ingat kan pasti tentu dokter. Yang kedua obat-obatan itu. Kita lupa satu hal yang harus kita ingat pertama ketika kita sakit adalah Allah. Kita harus ingat, yang pertama kita ingat adalah Allah. Harus tetap bersyukur dan bersabar. Alhamdulillah Allah kasih sakit, semua ada hikmahnya. Berarti Allah kasih kita sakit, kita lebih introspeksi diri. Ya barangkali ada pola makan atau minum saya yang berlebihan, saya tidak perhatikan baik untuk kesehatan diri saya, baik apa tidak untuk tubuh saya. Atau kita bisa lihat lagi untuk introspeksi diri, bahwa selama ini kita sibuk dengan kegiatan urusan dunia sehingga Allah beri sakit. Ini kamu waktunya mengingat saya, kan begitu ya Bu. Nah disitulah yang harus pertama kita ingat, dan ini banyak dilupakan. Nah kemudian ini ada referensi aja Bu, untuk referensi untuk lebih pemahaman. Ini ada dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya Ibu, nanti bisa lihat di kitab At-Tibbun Nabawi Kedokteran Islam, kemudian Zadul Ma'ad. Kemudian ada juga Aiman bin Abdul Fattah, ini juga mengupas tentang pengobatan Nabi. Jadi bisa dilihat referensi buku ini, silakan kalau mau dibeli ya, banyak di Gramedia juga ada, di toko-toko buku silakan. Dan ada juga Tuan Haji Ismail bin Ahmad ya, ini mengupas tentang kesehatan juga, yaitu intibah. Kemudian Dr. RH Sukdan MD, ini juga mengupas tentang kesehatan dan Al-Quran. Kemudian ada lagi Jerry D. Gray, ini mengupas tentang Rasulullah is my doctor. Ini bagus sekali Bu bukunya. Saya ada ini beliau ini seorang dokter terkenal ya. Beliau hijrah dalam arti beliau berawal dari dirinya yang sakit, kemudian menemukan ini ya, pengobatan secara Nabi ya, mengikuti At-Tibbun Nabawi ya, mengikuti pengobatan yang diajarkan atau dianjurkan oleh Rasulullah. Nah ini dia menulis sebuah buku Rasulullah is my doctor, ini bagus Bu. Kemudian Dr. Hussein menulis tentang tubuh Anda dokter. Kemudian ada juga dari J. Fizorno MD, Total Wellness. Nah ini luar biasa sekali. Ini adalah referensi yang silakan Ibu bisa pilih dan Ibu bisa cari untuk penambahan keilmuan. Nah di sini kita lihat ini tadi ya, kekuatan fitrah ya, konsep kekuatan fitrah yang Allah berikan kepada kita ya, itu tadi spiritual adalah 50% yang menyangkut tentang kolbu likulli dain dawaun, yaitu apa? Sabar, sholat ya Bu. Kan jarang ya Bu kita ketika diberi ujian itu kita bersabar, itu bisa dihitung berapa persen saja ya Bu. Ketika kita diberikan ujian manusia itu bisa sabar. Kemudian kita lihat di sini mental 20%, yaitu mengenai akal, pola pikir kita. Bagaimana? Itu tadi yang saya sampaikan ya, ketika sakit tetap berprasangka baik kepada Allah. Ada hikmah yang Allah kasih ketika kita diberikan sakit. Makanya kita tetap bersyukur, bersabar. Nah inilah berhusnuzon ya, iman pada takdir secara benar. Kemudian emosi kita ya, emosi di sini 20% ya, yang mana emosi ini berpengaruh kepada perasaan atau pengendalian hawa nafsu. Nah ini mengawal atau mengendalikan nafsu. Kemudian fisik jasmani 10% ya, banyak selain kita ikhtiar dengan pengobatan, kemudian juga kita harus memperhatikan berbagai hal-hal yang menunjang kesehatan fisik, yaitu apa? Istirahat yang cukup ya, perhatikan pola makan yang bergizi,
kemudian olahraga secara teratur, kemudian menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini ada sebuah video ya, yang mana video ini kemarin belum ya Bu, belum ya iniin. Nah, ini kita lihat. Ini adalah sebuah video seorang pasien, dia sakit kanker otak. Jadi dengan penyakitnya yang sudah parah ya, mau tidak mau harus penanganan medis, yaitu operasi. Nah ini Bu, seperti inilah kepala kita. Tuh, ini batok kepala kita nih Bu. Tuh, digrenda Bu, Masya Allah, digrenda. Ini posisi tentu kita nggak sadar kan Bu, dengan adanya obat bius, karena sedang operasi. Nah, ini udah selesai. Ini lagi dijahit. Ini tempurung kepala kita nih Bu, tempurung kepala. Nah, tuh. Nah, ini selaputnya mulai dibuka. Nah, ini dia menderita penyakit yang sangat parah. Tuh. Jadi ini menggunakan alat-alat medis. Nah, ini pengambilan bercairan ya? Iya. Berdarah. Pecah berdarah. Iya. Tuh, diambil melalui alat. Nah, lagi disedot gitu Bu, disedot seperti disedot. Udah selesai nih. Nah, mulai ditampal. Nah, ini otak kita. Nah, inilah ya Bu, ini video ini sebagai gambaran ya, yang mana betapa pentingnya kesehatan bagi diri kita ya. Kalau hal seperti ini, seperti yang ada di video ini sudah parah Bu, sudah parah sekali, dan sudah memang harus penanganan medis, harus, mau tidak mau. Jadi dia sudah melakukan operasi. Nah, apa hikmah pelajaran yang kita ambil di sini adalah bagaimana kita menjaga kesehatan diri kita ya, sehingga tidak sampai parah. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju ya Bu jika seperti itu? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kenapa? Kalau sudah mengobati itu seperti ini, sudah parah, kita tidak tahu kondisi tubuh kita tuh dari awal seperti apa. Padahal sakit kita itu tidak tiba-tiba datang langsung sakit, dan itu semuanya sudah ada tanda-tanda yang Allah berikan. Sudah ada tanda-tandanya. Contoh misalkan saat kita berpergian misalkan ya Bu, hari hujan, kan tidak langsung turun hujan, pasti kan ada tanda-tanda yang Allah kasih, mendung seperti itu. Kemudian saat kita mau makan, apa tanda-tanda yang Allah berikan? Terasa lapar. Nah, itu sudah sinyal-sinyal. Sama seperti kita mau minum, tidak langsung minum, pasti kan ada tanda haus, makanya harus kita segera untuk minum. Nah, itu sudah Allah berikan tanda-tanda. Makanya dari ini adalah pelajaran bagi kita bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ketika sudah parah, ya udah, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Yang memang sudah harus penanganan medis seperti ini, operasi. Apalagi ini sakitnya operasi kepala. Dan ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat-sangat tidak baik
ya, dalam arti kita menzolimi tubuh kita, ya Bu. Sakit yang seperti ini ketika udah selesai seperti ini, biusnya juga udah habis, tentu yang kita rasakan apa Bu? Sakit, ya kan Bu? Nah inilah, makanya kita banyak sekali melupakan nikmat ya yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah ini kita lewat saja, terus kita lihat. Nah ini tadi udah, kemarin juga udah dijelasin. Ini sekilas saja kita tambahin. Nah di sini Islam sebagai agama yang sempurna. Islam sebagai agama yang sempurna yang telah memiliki solusi berupa kedokteran Islam. Sistem pengobatan bersifat menyeluruh atau holistik, yakni mengobati penyakit tidak saja dari fisik, tetapi lebih utama dari segi spiritual, mental, dan emosionalnya. Inilah yang dikenal dengan total health management, di mana tujuannya ialah mengembalikan kekuatan fitrah agar tubuh berupaya menyembuhkan dirinya sendiri, ya, self healing, melalui proses kimia tubuh yang sangat kompleks. Salah satu prosesnya terkenal sebagai cleansing dan balancing, penyucian dan penyeimbang, ya Bu. Nah ini penting sekali. Kemudian kedokteran Islam dan sejarah kedokteran Islam kita lihat. Kedokteran masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi azas dari perkembangan sains kedokteran Islam di masa kekhalifahan Islam, yang akhirnya menjadi fondasi dasar dari perkembangan kedokteran modern masa kini. Nah ini kita lihat ya Bu, seorang dokter ya nih bernama Ibnu Sina memiliki nama panjang Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, sering dilatinkan menjadi Ibnu Sina. Ibu tahu ya Bu? Nah ini beliau ini adalah seorang dokter terkenal di dunia. Nah kemudian karena besarnya kontribusinya terhadap dunia kedokteran, lewat Pak. Waduh, Bapak kok lewat sini Pak? Ini lagi belajar, lagi online. Mohon maaf ya, tadi lewat Pak Azen. Oke, kita lanjut Bu. Karena besarnya kontribusinya terhadap dunia kedokteran lewat masterpiece-nya, Canon of Medicine, ia dijuluki Bapak Kedokteran Bu. Jadi Ibnu Sina ini dijuluki sebagai Bapak Kedokteran karena besarnya kontribusinya terhadap dunia kedokteran. Nah kemudian kalau Anda membaca sendiri buku dari Ibnu Sina ini, yaitu Canon of Medicine, Anda akan terkejut betapa banyaknya penyakit modern yang telah dibahas oleh Ibnu Sina beserta metode pengobatannya. Ya, jadi beliau ini adalah seorang tokoh besar dari Islam. Beliau adalah tokoh besar dari Islam. Nah, Ibnu Sina sangat percaya bahwa pikiran manusia dapat mempengaruhi kondisi fisiknya. Ia bahkan pernah berpesan pada murid-muridnya, jangan pernah katakan kepada pasien kalau penyakit mereka tidak bisa diobati, karena sesungguhnya sugesti itu sangat berpengaruh. Sugesti Anda itu adalah obat bagi pasien. Makanya kalau misalkan kita ikhtiar dalam pengobatan, nah sebagai seorang dokter ini contoh ya Bu, Ibu pasien, dia ini sebagai dokter herbal. Nah Ibu konsultasi gitu. Nah nanti ya ini resepkan ini ya Bu, konsumsi ini. Nah ya ini dilarang untuk mengatakan bahwa penyakit Ibu tidak bisa disembuhkan, itu sangat dilarang sekali. Ya, kenapa? Sangat mempengaruhi kondisi Ibu, itu berpengaruh sekali. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi tetap harus diberikan hal-hal yang positif, ya. Nah, ini sumbernya kita lihat.
sumber kedokteran Islam itu bersumber dari madu, ya kan Bu? Di dalam Al-Quran jelas Allah memerintahkan kita untuk jadikan madu sebagai obat. Nih, madu sebagai sumber alamiah mewakili herba dan Al-Quran sebagai sumber ilahiyahnya. Kemudian alamiah ialah menggunakan semua sumber alam yang ada di atas muka bumi. Ya, semua sumber alam yang ada di atas muka bumi apa aja? Banyak ya Bu, ada tumbuh-tumbuhan, hewan. Nah, kemudian ilahiyah, bahwa segala penyakit yang berlaku adalah semata-mata karena Allah dan Allah pula yang sebenarnya menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, di sini kita lihat ya. Alamiah, menggunakan bahan secara alami ya. Karena apa? Karena tubuh manusia merupakan susunan material alami sehingga tidak ada fitrah menerima zat asing yang disebut dengan sintetik. Ya, makanya ada perbedaan antara pengobatan kimia dengan Ibu ngantuk. Oh. Ya, sambil diminum Bu. Iya. Oke. Nah, jadi ada perbedaan antara pengobatan kimia dengan pengobatan herbal, Bu. Ada, nanti di modul berikutnya kita akan kupas ya. Karena tubuh kita itu secara alaminya tidak menerima yang sintetik, dia menolak. Ya, karena secara fitrahnya kita itu menerima yang alamiah, ya. Makanya sekarang banyak orang ketika dia lebih banyak mengkonsumsi yang kimia, ada efek sampingnya gitu. Karena apa? Karena tubuh tidak menerima. Ya, itu hanya penyembuhan saat saja untuk menyembuhkan, tetapi tidak tidak mengatasi secara menyeluruh. Nah, kemudian ilmiah, ada kajian kimia organik yang berfungsi sebagai obat dan terbukti secara klinis dan empiris. Ilahiyah, penggunaannya menggunakan bahan yang halal dan thayyib serta doa yang masyhur dan memerangi bahaya syirik kebatinan yang bid'ah lagi sesat. Nah, ini ya Bu, ini penting sekali. Terkadang kita tidak lupa gitu, kita lupa ya untuk mengingat Allah gitu ya. Jadi kita lebih tidak melihat ini sebagai pengobatan saya sumbernya dari mana, halal. Sementara kita di dalam agama Islam itu di dalam Al-Quran Allah perintahkan berobatlah ya kepada yang halal dan baik, halal dan thayyib gitu. Nah, ini yang kita sering tidak memperhatikan. Kita kadang mikirnya udahlah apa aja yang penting sembuh gitu ya Bu. Nah, ini yang sangat disayangkan, minimnya kita sebagai umat muslim, kita terlalu fokus kepada penyembuhan diri kita. Udahlah obat apa aja yang penting sehat, yang penting sembuh. Namun kita tidak melihat sumbernya dari mana nih, halal apa thayyib gitu. Jadi ini semua kita harus lihat, karena kita akan mengupas ya bahwa hal-hal yang haram, kita umat Islam kalau kita dikasih langsung yang haram pasti kita nggak terima ya Bu. Contoh kita disodorin nih babi, tentu kita nolak karena udah jelas halal haram bagi umat Islam itu jelas. Nah, kemudian ini kita lanjut. Nah, ini di dalam Al-Quran ya. Al-Quran surat Al-Mu'minun surat ayat 14. Saya bacakan artinya ya. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging atau segumpal daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging setelah sempurna. Kejadian itu kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta.
Nah ini jelas ya Bu, ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Nah kemudian, nah ini sumber pengobatan secara Islami. Ya, gunakanlah dua penyembuh yaitu madu dan Al-Quran. Ya, yang mana di sini jelas hadisnya juga sahih, yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Oke. Nah ini kita lihat prinsip-prinsip pengobatan Islam, ya. Yang mana ini penting, harus kita ketahui. Yang pertama adalah prinsip keyakinan. Keyakinan seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita yakin ya bahwa ikhtiar dengan pengobatan ya, obat ya, itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan fisik. Itu hanya perantara, herbal hanya perantara. Namun yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Prinsip keyakinan dalam diri kita ini sangat penting. Ya, ini harus ada dalam diri kita. Kita yakin. Karena begini, kalau kita yakin yang Maha Penyembuh adalah Allah, jangankan herbal, air putih saja bisa dijadikan sebagai obat ya Bu. Kalau Allah berkehendak, ketika Allah bilang jadi, maka jadilah. Jadi kalau kita yakin, Bismillah ya Allah, yakin yang menyembuhkan itu adalah Engkau Maha Penyembuh ya Allah, udah air putih aja bisa dijadikan obat. Makanya penting menanamkan keyakinan dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip pengobatan Islam yang kedua adalah menggunakan obat halal dan thayyib. Nah, ini tadi yang Yeni sampaikan sebelumnya. Kita lihat dulu ya, menggunakan obatan kita. Kita tahu nih jelas sumbernya itu. Nah, udah. Berarti kita yakin itu halal thayyib. Seperti itu. Kita harus tahu dulu sumbernya ya Bu ya. Jadi yang jelas ini sumbernya dari mana, terus apa saja sih bahan-bahannya. Nah seperti itu harus kita tahu. Kemudian tidak membawa mudarat atau bahaya. Nah ini tidak berbau tahyul, bid'ah, khurafat. Nah ini yang perlu diperhatikan sekali ya, penting. Kemudian mencari yang lebih baik dalam kaidah Islam, ikhtiar dan tawakal, usaha yang maksimal dan terbaik ya. Jadi kita ini berobat ya, tugas kita adalah ikhtiar, istiqomah, berdoa gitu. Ya udah, hasil kita serahkan kepada Allah. Allah yang Maha Penyembuh. Nah, ini yang selanjutnya adalah kita memahami sumber-sumber terjadinya penyakit, Bu. Ada beberapa jenis sumber-sumber yang harus kita pahami terjadinya penyakit. Yang pertama toksit atau racun yang tertimbun dalam tubuh. Banyak ya Bu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Racun dalam tubuh itu banyak ya. Dalam darah, kemudian racun dalam tubuh ya, dalam pencernaan, dalam darah. Nah ini banyak sekali. Kemudian apalagi keseimbangan suhu, keseimbangan angin, ketidakseimbangan angin, ketidakseimbangan pikiran. Nah, apa yang harus dilakukan dengan tindakan perawatannya adalah nih, masalah toksit atau racun tadi diselesaikan dengan proses detoksifikasi. Itu ya Bu. Jadi kita ini kan sekarang banyak jajanan di luar atau banyak sekali makanan-makanan yang kita makan di luar. Contohnya apa gitu. Nah misalkan kayak saya lah, terkadang kita sibuk banyak kegiatan di luaran ya, tentu kita beli makanan di luar ya Bu. Apalagi seperti saya yang sering menyukai istilahnya kuliner lah gitu kan. Nah jadi itu kita harus mengontrol, harus tahu ya ketika sesuatu yang masuk dalam tubuh kita ini bagaimana cara mengatasinya.
ya. Karena kalau sesuatu hal yang berlebihan, itulah yang sangat Allah tidak kasih. Jadi kita harus perhatikan ketika makanan hari ini, contoh misalkan udah makan banyak nih, santan-santanan, kemudian apalagi yang manis-manis, terus apalagi banyaklah ya Bu jenis makanan, minuman, apalagi nih kita pengennya minum ini yang banyak mengandung gula, terus apalagi. Nah itu harus kita kontrol dalam tubuh kita. Misalkan kita sudah banyak dalam satu hari berapa, harus ada proses detoksifikasi dalam tubuh. Nah contoh kalau Yeni sudah sering jajan di luar, di rumah alhamdulillah Yeni detoksifikasi dengan mengkonsumsi minyak zaitun itu Bu, untuk membantu menetralisir racun yang dalam tubuh yang masuk. Karena kalau tidak didetoksifikasi ya, atau adanya proses pengeluaran dalam tubuh, itu dia akan mengendap dan itulah sebagai pemicu terjadinya penyakit kita akan muncul. Nah kalau untuk sekarang mungkin tidak kelihatan ya, sebulan 2 bulan tidak kelihatan, setahun 2 tahun tidak terlihat Bu. Nah nanti setelah berapa tahun kemudian, entah 10 tahun, entah 20 tahun kemudian, itu baru terlihat. Nah makanya banyak orang begini dia, kenapa ya saya ini kolesterol seperti itu, padahal saya udah menjaga makanan. Nah berarti dilihat lagi sebelum-sebelumnya gitu. Kalau sekarang ya sudah menjaga, sebelum-sebelumnya gimana. Nah jadi harus dilihat. Karena apa? Racun yang mengendap semakin lama ketika kita tidak memahami, itulah yang memicu terjadinya penyakit, bahkan bisa sampai kepada penyakit-penyakit degeneratif ya Bu. Nah penyakit degeneratif itu kan berbahaya sekali, yang sudah menyebar seperti kolesterol. Kalau udah berlebihan, udah parah ya Bu. Nah itu. Nah kemudian kita lihat lagi masalah suhu. Nah, ini keseimbangan suhu kita lihat dengan herba diuretik. Proses penyeimbangan suhu. Kita bisa mengkonsumsi herba-herba diuretik. Kemudian yang ketiga masalah angin. Diselesaikan dengan herba yang bersifat karminatif, mengeluarkan angin dalam tubuh. Kalau di kita banyak ya Bu, di herba HNI ini banyak sekali contoh apa? Kopi sevel. Itu bisa membantu. Kalau rutin mengkonsumsinya bisa membantu mengeluarkan angin dalam tubuh ya, atau bisa juga dengan mengkonsumsi apalagi teh centella. Nah itu bisa. Nah ini masalah pikiran dengan perawatan menyeluruh atau total healing. Nah ini kita lihat ya Bu, kondisi tubuh ini adalah satu gambaran yang mana kondisi tubuh seseorang pasien ya. Ini datanya jelas ya, ini dari Kedokteran Dunia ini ya, kita ambil sampel. Ini pasien yang sudah komplikasi, menderita sakit, udah komplikasi nih Bu. Seperti ini gambarannya. Apa yang terjadi? Nah hatinya sudah rusak, ginjalnya rusak, terus apa lagi? Paru-parunya sudah rusak, tidak kelihatan. Pencernaannya apalagi, ususnya udah rusak ya. Nah ini sudah komplikasi Bu. Dan warnanya juga sudah tidak sejatinya manusia sehat. Nih warnanya juga sudah hitam. Inilah racun yang sudah berada di dalam tubuh kita, yang sudah mengendap bertahun-tahun tanpa kita sadari. Nah ini terjadinya satu penyakit yang parah dan komplikasi. Nah seperti ini adalah organ tubuh yang sebagai sampel Bu, yang dijadikan sampel untuk otopsi ya. Ini biasanya dari kedokteran ini dilihat. Nah ini udah parah ya. Jadi ini pasien yang sudah meninggal, itu dicek organ tubuh di dalamnya. Itu nih biasanya di Kedokteran Dunia. Ini dicek organ tubuhnya, dilihat. Nah seperti ini Bu. Nah ini kita lihat ya.
tubuh kita telah dipenuhi oleh toksin dan racun nih seperti ini. Kemudian apa? Ketika tubuh kita sudah dipenuhi dengan banyaknya racun yang masuk dalam tubuh, mengakibatkan apa, Bu? Sistem imunitas tubuh kita menurun. Ya nggak, Bu? Sistem imun menurun atau daya tahan tubuh menurun. Kemudian dengan adanya daya tahan tubuh menurun, apa yang terjadi? Bertambahnya penyakit. Banyak penyakit yang masuk, ya Bu. Makanya kita ya di dalam kedokteran Islam itu sangat penting kekuatan imun tubuh, menguatkan imunitas tubuh, ya, menguatkan imunitas tubuh. Makanya dalam bahasa kedokteran konvensional juga daya tahan tubuh itu penting. Kemudian ini, ketika banyaknya penyakit masuk, ya, menyebabkan berbagai penyakit, yaitu penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah penyakit-penyakit yang sulit, ya, sulit sekali untuk disembuhkan. Ini. Nah ini ya Bu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam perawatan. Ini penting sekali yang perlu dilihat. Yang pertama, keikhlasan. Keikhlasan ya, sebagai seorang perawat atau penerapis harus ikhlas. Ikhlas, sabar dalam menangani kondisi pasien. Kemudian memiliki pengalaman atau ilmu yang didapat dari segi pengobatan, ya, harus ada. Kemudian amalan yang berterusan, istiqomah, ya. Ini istiqomah tuh amalan-amalan yang berterusan. Keyakinan, nah ini tadi. Seorang herbalis bukan saja mempunyai kepandaian dalam ilmu herba, tetapi juga merupakan seorang ahli psikologi yang dapat merasakan perasaan dan kesakitan yang diderita pasien. Nah ini biasanya Bu, ada kontak batin seorang herbalis dengan pasiennya. Nah ini, jadilah kita manusia yang tahu atau pandai bersyukur. Ya Bu, kadang kita lupa untuk bersyukur, ya. Jadi banyak nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita. Makanya kita selalu diingatkan, ya. Ketika kita merasakan nikmat sehat itu pada saat apa, Bu? Ketika kita pada saat Sehat. Ketika kita merasakan nikmat sehat pada saat kita Sehat. pada saat kita sakit. Ketika kita sakit, Kita sakit, baru terasa iya. nikmatnya sehat dari panjang. Ketika kita dalam kondisi sakit, pasti yang kita ingat, ya Allah, ya Allah, bilang, seandainya aku sehat, kan gitu ya Bu. Ya Allah, baru terasa kan ternyata sakit itu begini, ya Allah, kan gitu. Tidak bisa melakukan apapun, sakit harus istirahat di rumah. Apalagi kalau yang udah parah harus rawat inap ke rumah sakit, ya kan Bu. Nah yang lebih parah lagi ketika kita dalam kondisi sudah penanganan alat-alat medis, pakai oksigen, ya kan Bu, belum lagi cek darah dan lain sebagainya, diinfus. Nah itu, Masya Allah. Makanya ketika kita merasakan nikmat sehat yang Allah kasih itu ketika kita sakit, perlu kita rasakan. Nah ketika kita sehat lupa. Terkadang kan kita banyak ya Bu, manusia kan seperti ini, sering lalai, sering lupa. Ya ketika sehat udah lupa, masa sakitnya lupa, udah mulai lagi dengan hal-hal yang dia lupa. Ketika dia sakit, apa pelajaran yang diambil itu lupa. Nah itu yang perlu diperhatikan. Nah ini Bu, kondisi umat Islam hari ini adalah ini tadi, ya. Nah, nih kita lihat sesuatu yang haram itu banyak sekali manfaatnya Bu, banyak sekali. Nah ini khinzir dan keturunannya banyak sekali yang bisa diolah. Nah makanya kita harus jeli dalam hal memilih, harus memperhatikan lebih jelas apa yang
sesuatu yang kita makan, yang kita minum, yang masuk dalam tubuh kita, ya, itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, Bu. Kita akan pertanggungjawabkan di akhirat, ya. Yang hal-hal apa, ya? Yang mana yang kamu masukkan dalam tubuhmu? Yang baikkah, ya, yang tidak baik? Nah, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya. Nih, ini ada juga di buku diktatnya, Ibu bisa lihat juga itu. Itu ada dijelaskan gambarannya, ya, nanti Ibu bisa lihat di situ. Yang jelas ini adalah pemahaman yang penting untuk kita dan harus kita ketahui, ya, bahwa segala yang haram itu banyak sekali manfaatnya. Nah, itu harus kita ketahui. Nah, itu Bu, yang di halaman, nah itu halaman atasnya, ya. Nah, itu banyak kan Bu manfaatnya, apa semua bisa diolah. Nah, sini kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Ini jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya." Kemudian ada lagi di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, Ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Ini Masya Allah, jelas ya Bu, ini bukan Yeni yang mengatakan, tapi ini memang sudah Allah yang berikan langsung, sudah ada di dalam Al-Quran, Allah yang perintahkan. Nah, ini halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat. Nah, ini ya Bu, jadi kita sebagai umat muslim kita jelas, ya, di dalam agama Islam halal haram itu jelas. Nah, ini gambaran saja video. Nah, sampai di sini Bu, ada pertanyaan? Oke. Nanti kita lanjut lagi ya, next. Saya nanti ini bantu ngejelasin lagi untuk tambahannya yang di modul belakangnya itu Bu, diktat yang belakang, tulisan yang belakang. Oh, di buku paket yang satunya ya, yang itu, yang paket support itu nanti ini. Oke, sampai di sini nanti ya, yang ininya, yang paket support di belakangnya itu. Nah, itu nanti ini tambahin ya Bu. Nah, di sini pemahaman kita mengenai ini ya, kedokteran Islam. Di sini nanti di bukunya juga ada, nanti Ibu lihat, bisa dikopas. Nah, di sini mau ini tambahin bahwa sinergi herba sehat ini ada ya di buku di belakang. Nah, di sini ada dijelaskan produk-produk sunnah merupakan beberapa produk herba. Nah, di situ ada ya Bu. Beda halaman sepertinya Bu. Buku diktat Ibu ada baru. Nah, sinergi herba sehat untuk mengkonsumsi hari-hari Bu, pemahamannya adalah bisa dilihat di buku nanti. Nah, ini ada banyak di sini ya referensi di dalam Al-Qur'an, itu jelas ya, yang mengupas tentang halal haram Bu. Yang mengupas tentang halal haram itu di sininya, yang di sini. Ada Ibu, kita karena ini beda halaman aja, tapi di modul satunya ada. Di situ ada referensi ya mengupas tentang halal haram. Itu ada semua di dalam Al-Qur'an ya. Ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, kemudian Al-Qur'an surat Al-Maidah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ada juga.
Nah ini Masya Allah luar biasa, Alhamdulillah. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk yang jelas Bu, yang Allah kasih kepada kita, yang semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah kemudian juga ada dari hadis Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Ini dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga mengupas tentang larangan-larangan ya, makanan, hewan-hewan ya. Ini semua jelas larangan yang tidak boleh dimakan. Nah di sini seperti hadis riwayat Abu Daud ya, ini mengatakan sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta telah menciptakan untuk kalian setiap penyakit obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Kemudian ada lagi hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadisnya sahih, yaitu sesungguhnya Allah tidak menciptakan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Dia haramkan atas kalian. Ini jelas ya Bu, ini semua ada Di referensi Al-Quran ini ya? ya, yang referensinya surat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Bu lihat suratnya, nanti boleh di rumah dilihat nanti. Nah kemudian juga dari hadis ada juga ya, jadi hadisnya sahih. Jadi itu referensi yang bisa Ibu lihat. Oke. Oke, sampai di sini ya Bu. Nanti kita lanjut lagi. Nah, jadi di dalam kedokteran Islam ini yang kita pelajari, kenapa harus di awal? Kenapa kita mengupas kesehatan ini yang paling awal adalah kedokteran Islam? Kenapa? Karena di sini kita mengupas tentang Al-Qur'an dan hadis. Ya. Kita mengikuti sunnah Rasulullah ya, mengikuti sehat Rasulullah. Kita mempelajari At-Tibbun Nabawi, yang mana ini adalah satu ilmu yang bukan ilmu rekayasa, tidak, tapi ini adalah memang ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang kita kupas di sini. Makanya di awal kita diketemukan dengan modul pertama adalah kedokteran Islam. Untuk apa? Untuk kita lebih mengetahui bahwa betapa Allah itu memberikan kita ilmu yang sangat luar biasa Bu, yaitu ilmu kesehatan, yang mana banyak kita tidak mengetahuinya, yang sumbernya sudah jelas, sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran, dan juga mengikuti sunnah Rasulullah yang ada di hadis. Seperti itu. Demikian pertemuan kita. Alhamdulillah, bagi teman-teman yang ngikutin juga ya di online ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita jumpa lagi di modul selanjutnya ya Bu. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kedokteran ini membahas